Perkenalkan, saya mahasiswi PPG Daljab Matematika UNES tahun 2020 angkatan 1. Nomor ujian saya 2020200278. Di video kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran dari model problem based learning pada materi menyelesaikan persamaan linier satu variabel di kelas 7 SMP Negeri 4 Kertek. Video ini diambil tanggal 17 November 2020 sebagai syarat pemenuhan uji kinerja PPG Daljab UNES 2020. Terima kasih. Terus kalau dekat sama temennya, kalau satu lokasi wifi itu jangan dekat-dekat, agak berpisah. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Baik, ya. Tadi sudah isi presensi semua apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah isi presensi ya. Oke, sekarang coba dicek dulu jaringannya ya, sekali lagi ya, jaringan. Beres, sudah? Sudah, Bu. Oke, baterai Sudah sudah beres, ya? Bu. Baterai masih banyak. Oke, sudah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu memimpin doa dulu. Yuk, ketua kelasnya dipimpin Bapak Krisna. Pelajaran. Mari teman-teman, pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih Sudah dahulu. berdoa, berarti sekarang Bu Amel mau ngecek dulu, coba LKPD-nya diangkat. LKPD-nya sudah semua ya? Diangkat coba, Bu Amel mau lihat. Oke, sekarang buku matematikanya diangkat, bukunya. Oke, sudah. Sudah, sip? Sudah semuanya? Yuk, biar lebih semangat lagi, silahkan kalian menyanyikan lagu. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba Anggi sudah masuk ya, Anggi ya? Dah, yuk silakan dipimpin teman-temannya biar lebih semangat lagi. Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda. Garuda. Ya. Iya. Iya, meskipun di rumah harus tetap semangat belajarnya. Yuk, sekarang Bu Amel akan menampilkan sesuatu. Silahkan kalian diperhatikan ya. Layarnya diperhatikan sambil dicek sudah keluar apa belum. Gambar apa? Coba dibuka mic-nya. Kelihatan nggak di tempat kalian? Iya. Nah, ada di sini yang cita-citanya jadi petani, bisa melanjutkan di jurusan pertanian, bisa jadi sarjana pertanian, kan kalian bisa tahu ilmunya sehingga pertanian di desa kalian bisa berkembang. Itu ya. Jadi harus jadi petani muda yang modern, karena bertani pun udah ya? Sudah. Yuk, sekarang kalau sudah kelihatan, Bu Amel pengen tanya, itu bacaannya apa coba? Yang biru-biru itu coba dibaca. Persamaan linear satu variabel. Iya, persamaan linear satu variabel. Oke, sekarang coba mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Diperhatikan ya, nanti
Nanti kalau Bu Amel tanya baru dibuka mic-nya biar tidak berisik. Variabel. Kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana menyatakan persamaan linear satu variabel dari suatu cerita gitu kan. Nah, hari ini kita mau nyelesain nih. Jadi tujuannya nanti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yang kedua, kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel, gitu ya. Nah, sekarang diperhatikan. Coba, buat apa sih kalian harus mempelajari persamaan linear satu variabel? Nah, persamaan linear satu variabel itu jelas kalau dalam matematika nanti sebagai dasar kalian untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Pertidaksamaan linear satu variabel, terus nanti ada kakak-kakaknya yang lain, sistem persamaan linear dua variabel, dan persamaan linear satu variabel itu bisa kalian gunakan untuk menentukan harga tunggal suatu barang, memprediksi keuntungan, terus bisa kalian nanti menghitung suku bunga itu berapa, dan banyak lagi manfaatnya. Untuk hari ini kita ngapain aja nih? Untuk hari ini happy-happynya kita itu adalah nanti yang pertama kalian ada pretest dulu. Pretest ya, nggak usah khawatir, pretestnya cuma satu, kalian nanti bisa menjawab di chat. Yang kedua, kalian nanti menyimak paparan di Google Meet-nya Bu Amel, gitu ya. Nanti kalian dengerin dulu seperti ini, selanjutnya kalian nanti diskusi di WA grup kelompok seperti biasanya. Selanjutnya setelah kalian nanti berdiskusi, kalian presentasi WA. Ya, jelas untuk aktivitas hari ini ya? Oke. Jelas, Bu. Selanjutnya, Jelas, Bu. Jal, pretestnya sudah kelihatan di tempat kalian belum? Sudah. Sudah, yuk silakan kalian kerjakan, jawab ya. Sebagian besar sudah menjawab tadi di WA-nya Bu Amel sama di chattingan. Tadi ada yang jawab benar, sudah ada yang menjawab benar, ada yang belum benar. Itu nggak apa-apa, karena kan itu yang mau kita pelajari hari ini, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran intinya kita hari ini, kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin sudah kalian pelajari, ya. Yang pertama, nih, coba dilihat itu ada gambar apa? Anak-anak sedang bermain kelereng. Iya, anak-anak sedang bermain kelereng. Nah, ceritanya itu Dani dan Bima sedang main kelereng. Dani itu punya 4 kantung dan 15 butir kelereng. Bima itu punya 2 kali banyak kelereng Dani. Gitu ya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan bentuk aljabarnya, ya kan? Sekarang kalau membentuk aljabar itu hal yang pertama harus menentukan variabelnya dulu. Memilih variabelnya dulu. Coba, misalkan variabel yang kalian pilih itu adalah X. X adalah banyak butir kelereng dalam kantung. Coba, Dani punya 4 kantung dan 15 butir. Siapa yang bisa menentukan bentuk aljabar dari kelerengnya Dani? Yuk, open mic. Saya, Bu. Yuk, berapa Reva? 4X tambah 15 butir. Sip, 4X ditambah 15. Sekarang yang punyanya Bima. Bima itu kan belum jelas, belum ada gambarnya, tapi di situ sudah ada 2 kali banyak kelereng Dani. Coba siapa yang bisa jawab? Dani punya 4X ditambah 15. Ketambahan 1 kantung. 1 kantung tadi dimisalkan apa? Open mic? X. X berarti 1 kantung ketambahan X 1. Terus dikasihkan fata berapa tadi? 5. Dikasihkan fata 5 berarti dikurangi 5. Itu harus sama dengan jumlah kelerengnya Dani. Itu sekarang dia bilangnya kelerengnya Dani ada 30 butir. Berarti sama dengan 30. Gitu ya? Sama dengan 30. Terus sekarang kalau membentuk persamaan linear satu variabel kan harus yang paling sederhana. 4X ada temennya nggak di situ?
Yang sama-sama X yang mana? 4X ada X. Nah, gitu ya. Nah, kalian nanti berkembang ke yang ini nih. Tadi kan X-nya kan kita nggak tahu berapa gitu kan. Nah, sekarang pakai konsep yang hari ini, kalian bisa tuh menentukan X-nya nanti berapa. Ya. Sekarang kegiatan inti yang pertama diperhatikan. Himpunan selesaian itu apa? Nih, misalnya mereka punya satu teman lagi tuh. Namanya Chris. Chris itu punya satu box kelereng dan 11 butir. Banyak kelerengnya dia bilang adalah 21 butir kelereng. Bilangnya seperti itu. Nah, berapa butir kelereng yang ada di dalam satu box si Chris ini? Ada 2 orang yang jawab. Dani bilangnya, 1 lusin tuh pasti. Asoka jawabnya 10 butir. Ada 2 pendapat yang berbeda. Kira-kira siapa yang benar coba? Kita cek bareng-bareng. Ya, misalkan seperti biasa kita harus memisalkan variabelnya dulu. Misalkan P adalah banyak butir kelereng dalam satu box. Berarti variabelnya adalah P. 12 ditambah 11 itu sama nggak dengan 21? Coba, 12 ditambah 11 berapa? 23. Sama nggak dengan 21? Tidak. Nggak sama, berarti salah. Sekarang kita lihat pendapatnya Asoka coba. Asoka tadi bilangnya 10 nih, bener apa enggak nih kita cek. 10 ditambah 11 sama dengan 21. 10 tambah 21 kan 21. 21 sama dengan 21. Berarti siapa yang benar? Dani atau Asoka? Asoka. 10 itu yang nanti dinamakan sebagai suatu persamaan menjadi bernilai benar. Itu yang tujuan kalian nanti adalah mencari himpunan selesaiannya. Terus nulisnya gimana? Kalau yang ditanya himpunan selesaiannya, nulisnya berarti ada kurung kurawal kan, himpunan kemarin harus ada kurung kurawalnya, terus ada angka 10-nya. Itu kalau yang ditanya himpunan selesaian. Kalau yang ditanya hanya nilainya, kalian menuliskan 10 gitu sudah benar. Sekarang kegiatan intinya. Nih, ada cerita lagi. Tadi P tambah 11 sama dengan 18, 2P dikurangi 1 sama dengan 13, sama satu persamaan lagi, P dikurangi 9 sama dengan negatif 2, itu memiliki himpunan selesaian yang sama. Jadi selesaiannya itu sama. Kalau kalian nemu persamaan yang seperti itu disebut persamaan yang itu menentukan nilai dari variabel PLSW itu pakai persamaan-persamaan yang setara. Tuh, gambar apa tuh? Kenal gak? Sudah lihat YouTube-nya Bu Amel ya? Kemarin ya? Monyet. Sudah Mosi. lihat? Mosi, ya. Si Mosi ini sudah lihat YouTube-nya berarti kan ya. Nah, Mosi ini nanti ada 2 lengan. Lengan yang kiri namanya ruas kiri, lengan yang kanan itu adalah ruas kanan. Kita pakai Mosi, nanti dilihat Mosi menyelesaikan PLSP itu seperti apa. Nih, menceritakan lagi kisahnya Fata. Fata kan tadi udah dikasih sama Dani ya, dia dikasih berapa tadi? 5 ya. Nah, Fata itu karena dia rajin bantuin ibunya, dia dikasih 1 kantong, sama seperti temennya. Kantongnya dibeli, 1 kantong kelereng itu dibeli dari toko yang sama. Nah, berarti kan sekarang Fata bilang gini nih, kemarin dikasih Dani 5, sekarang dikasih ibu sekantong. Berarti sekarang aku punya 9 kelereng deh. Dia bilangnya punya 9 kelereng. Tugas kalian sekarang adalah berapa banyak kelereng di dalam 1 kantung. Nah, kita selesaiin pakai si Mosi ini. Coba. Sudah kelihatan Mosi-Mosinya? Sudah, Bu. Berapa banyaknya 1 kantong itu ada berapa kelereng di dalamnya. Nah, itu kita bisa pakai panduannya si Mosi. Nah, Mosi ini punya 2 lengan. Ya. Yang penting adalah kita harus memastikan bahwa lengannya si Mosi ini nggak boleh timpang. Harus seimbang. Jadi diingat-ingat ya, kata kuncinya adalah seimbang. Nah, sekarang kita close out biar kalian bisa tahu prosesnya itu seperti apa. Oke.
Nah, tadi persamaan linear satu variabel yang kalian temukan itu adalah X ditambah 5 itu sama dengan 9. Yang sebelah sini dari sudut pandang kalian itu disebut ruas kiri. Yang sebelah sini dari sudut pandang kalian itu disebut ruas kanan. Nah, yang ruas kiri itu isinya X sama 5 kelereng. Yang sebelah kanan, kalau di tempat kalian berarti di ruas kanan itu berisi 9 kelereng. Nah, biar kita bisa tahu berapa jumlahnya, kita harus mencari satu kantong ini dia akan seimbang dengan berapa kelereng. Nah, kalau kita ambil di sini 5 kelereng, tuh 5 kelereng kan belum seimbang. Nah, berarti kalau sebelah kiri, ruas kiri itu kita ambil 5, ruas kanan juga harus kita ambil 5. Coba kalau kita ambil 5. Nah, dilihat, setelah kita ambil dua-duanya, yang sebelah kiri itu kita ambil 5, yang sebelah kanan juga kita ambil 5, itu beratnya kanan kiri tetap seimbang. Nah, berarti kita bisa menentukan bahwa berat satu kantong itu sama dengan berat 4 kelereng. Sehingga kita bisa menyimpulkan satu kantong itu isinya 4 kelereng. Nonton videonya, silakan coba siapa yang mau mengungkapkan tadi videonya ada apa saja di situ? Coba kan ya. Ada siapa di situ? Ada mosi-mosi. Ada mosi-mosi. Iya. Punya berapa lengan itu mosi-mosi? 2. Harus apa? Mosi-mosi harus misalkan X itu adalah banyak kelereng dalam satu kantung. Tadi dimisalkan X. Nah, Fata itu kan punya X ditambah 5 sama dengan 9. Nah, tadi mosi-mosi kan diambil 5 di sebelah kiri, tuh kan? Kalau kita diambil 5 kan dikurangi 5. Kalau dikurangi 5 sebelah kirinya, sebelah kanan itu juga harus kita kurangi 5, harus adil. Nah, ini ada X, 5 dikurangi 5 sama dengan berapa? 5 dikurangi 5, 0. Hilang kan? Berarti X sisanya di sebelah kiri sama dengan 9 dikurangi 5, 4. Iya, sehingga kita bisa menentukan bahwa banyak kelereng dalam satu mosi-mosi menyelesaikan masalahnya Fata, ya kan? Nah, nanti yang harus kalian diskusikan itu ada 2 masalah. Masalahnya ini yang pertama, ada lomba lintas alam. Nah, di lomba lintas alam itu ceritanya ada 3 kegiatan yang harus diikuti secara berurutan. Ada susur sungai, ada lintas rimba, ada panjat tebing. Masih kelihatan kan gambarnya kan? Masih, Bu. Masih. Nah, ada 3 kegiatan itu dan itu harus dilaksanakan semua secara berurutan. Nah, di final itu ada tim Wono sama tim Sobo. Tim Wono sama tim Sobo. Kalian harus menentukan siapa yang menang antara tim Wono dengan tim Sobo. Di LKTD itu nanti sudah ada catatan waktunya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nanti ditentukan nih bareng-bareng sama temennya siapa yang menang. Yang kedua itu nanti ada cerita seperti ini. Yang anak kecil-kecil kan nggak boleh ikut lintas alam kan, karena kan masih kecil. Nah, mereka ikut lomba mengumpulkan botol plastik bekas. Nah, permainannya itu namanya piramida anti plastik. Nah, di situ sudah ada aturan mainnya. Ya, nanti dibaca aturan mainnya, bagaimana nih kita mengisi piramidanya nih, biar sesuai dengan aturan permainannya. Pertanyaan yang harus kalian cari bareng-bareng adalah, yang harus dijawab bareng-bareng, berapa total botol bekas yang harus kalian kumpulkan biar bisa menang. Kalau kalian ikut lomba nih, kira-kira berapa nih total botol bekas yang harus kalian kumpulkan bareng-bareng. Seperti itu, sudah jelas ya? Yang harus kalian kerjakan ya? Ya. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian kembali ke WA. Google Meet-nya ditutup, silahkan semuanya diskusi di WA ya. Diskusi di WA, habis ini Bu Amel akan
akan kirimi voice note, silakan mendiskusikan LKPD. Bisa pakai voice note, bisa pakai foto jawaban kalian, yang penting bisa kelihatan sama teman satu kelompoknya. Nanti boleh mengajak Bu Amel video call kalau kalian masih bingung, satu kelompok masih bingung, boleh video call sama Bu Amel. Nah sekarang kembali ke kelompoknya yang kemarin ya, yang minggu kemarin nggak apa-apa, silahkan dikerjakan. Waktunya, diingat di situ waktunya hanya 30 menit. Nah itu benar, jadinya hati-hati ya kalau mengalihkan dalam kurung seperti itu, berarti dua-duanya yang di dalam kurung harus dikalikan satu-satu kayak tadi yang problem 1 ya, tadi problem 1. Nah sekarang coba dilihat problem 1 itu kan meskipun ada 3 lomba, ya kan, 3 lomba, tapi kan yang dihitung itu kan waktunya, ya kan. Nah waktunya itu bisa semuanya bisa dihubungkan dengan waktu totalnya semuanya, ya kan. Ada yang setengahnya, ada yang berapa, seperempatnya gitu. Jadi variabelnya hanya pada waktu total saja, bukan di satu-satu ya, satu apa itu susur sungai satu itu tidak begitu ya. Ya nanti Rina dikasih tahu, mungkin sinyalnya susah buat video call. Oke, yuk sekarang kembali ke tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, waktu tempuh total tim Wonosobo kami misalkan X. Jadi yang pertama adalah susur sungai. Susur sungai berhasil ditempuh selama seperempat dari waktu totalnya. Berarti kami menulis 1/4 X. Kemudian lintas rimba berhasil Nah, jadi sebenarnya caranya itu bisa, langkah-langkahnya itu per anak bisa berbeda. Jadi ada yang ditambah dulu, ada yang dikurangi dulu, itu tidak masalah. Yang penting kalian seimbang antara kiri sama kanan. Kalau ditambah sudah dicek, teman-temannya sudah masuk semua ya? Ya, sekarang ya tadi sudah berdiskusi sama teman-temannya, sudah mempresentasikan juga, kita juga sudah melihat tadi ada beberapa jawabannya yang langkahnya berbeda, tapi hasilnya sama, gitu nggak masalah. Yang penting adalah tadi harus seimbang kanan sama kiri, harus sama. Nah sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan nggak? Coba ada yang mau tanya?
Ada? Saya Bu mau bertanya. Oh ya, Nisa tanya. Silakan. Nisa mau tanya apa? Kalau satuan dari pertanyaan beda berarti harus disamakan dulu. Nah, coba. Kalau di soal itu satuannya beda-beda. Harus disamakan dulu apa tidak? Coba siapa yang punya jawaban? Anggi? Yonggi? Gimana jawabannya? Ya harus satuan. Harus sama ya? Ya, harus sama. Karena harus sesuai dengan variabelnya kalian. Kalau variabelnya dalam kilogram, ya setiap semua yang ada di soal, misalkan mau sama-sama dimisalkan dengan variabel X, ya harus sama-sama kilogram. Misalnya ada soal dalam bentuk detik, kalian memvariabelkannya, memisalkan dalam variabel itu dalam bentuk menit, ya kalian harus mengubah menjadi menit, biar sama semuanya. Udah, jelas? Ada yang mau Jelas. Yuk, ada yang mau Jelas. tanya lagi tidak? Enggak? Udah, cukup? Oke, tadi kita sudah bareng-bareng belajar. Coba Bu Amel mau minta siapa yang berani untuk mengungkapkan kesimpulannya sih tadi. Dari tadi kita belajar apa gitu, coba. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Yuk, siapakan ya? Videonya bisa dinyalakan nggak? Gimana caranya menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Tadi kesimpulannya gimana? Caranya memisahkan dahulu, selanjutnya disederhanakan. Disederhanakan sampai bertemu variabelnya. Bisa dikurang, tambah, bagi, kali, yang penting adil. Iya, gitu ya. Jadinya tadi benar tuh sudah kesimpulannya. Kania, kalau kalian menyelesaikan suatu cerita gitu, soal cerita, kalian harus memisalkan dulu. Memisalkannya nggak harus X, kalian bisa pakai, coba di mic-nya ditutup dulu. Yang pertama harus memisalkan dulu. Benar itu. Terus selanjutnya disederhanakan. Kalian boleh mengurangi, menambah, mengkali, atau membagi, asalkan kanan kiri, ruas kanan sama ruas kiri itu harus sama perlakuannya gitu ya. Nah, sampai ketemu X sama dengan atau Y sama dengan, alias ketemu satu variabel dengan koefisien 1 gitu ya. Variabelnya cuma 1, koefisiennya 1. Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Terus yang sebelah sana hasilnya, yang sisi yang lainnya atau ruas yang lainnya adalah hasilnya. Jadi tidak boleh ada variabel lain di situ. Ya, variabelnya harus cuma 1 tok. Jadinya X sama dengan atau Y sama dengan 5, X sama dengan 3 dan seterusnya. Gitu ya. Itu hasilnya. Terus sekarang coba setelah kalian mendengarkan kesimpulan, nanti kalian setelah ini ya, kesimpulan kan sudah ada, kalian juga sudah mengerjakan. Setelah ini kalian membuat rangkuman sendiri di buku masing-masing dan mind mapping ya. Mind mapping di buku masing-masing itu untuk catatan kalian sendiri. Oke, catatan kalian sendiri. Dihias terserah kalian. Yang penting kalian senang untuk membaca catatan kalian sendiri. Gitu ya. Itu adalah rangkumannya. Jadi dirangkum. Tadi kesimpulannya semuanya dirangkum. Bisa lihat di bahan ajarnya Bu Amel, bisa dirangkum dari YouTube-nya Bu Amel. Jadi dijadikan satu. Dan selanjutnya coba siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Coba, senang nggak belajar? Coba, siapa yang mau jawab? Saya Ya, gimana? Senang nggak tadi, Gun? senang Bu, tapi kendalanya di sinyal, jadi banyak yang slow respon. Banyak yang slow respon. Ya nggak apa-apa, ditunggu gitu ya. Karena memang tidak semua dari kita punya device yang bagus, punya sinyal yang bagus juga, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Tapi seneng, mudah ya tadi ya. Coba, sekarang ada yang mau usul nggak? Bu Amel pengen kalian usul deh, besok pembelajaran matematikanya gimana? Coba, ada yang mau usul nggak? Ada, Bu. Apa? Krisna mau usul apa? Pembelajarannya di sekolah saja, Bu. Pembelajarannya di sekolah saja. Ya itu juga Bu Amel mau. Makanya besok, ini sekarang ya, kalian harus
memperhatikan lingkungan kalian. Jadinya kalau misalnya ada yang nggak pakai masker gitu diingatkan, kalian sendiri harus juga pakai masker. Kalau ada yang tidak jaga jarak, nggak cuci tangan, harus diingatkan. Biar apa? Biar lingkungannya kondusif. Kalau lingkungannya udah kondusif, udah sehat, kita bisa ketemu di sekolah gitu ya Krisna ya. Besok Iya, Bu. nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Bu Amel juga kangen sama kalian, pengen ketemu di sekolah seperti apa, makanya harus jaga kesehatan. Udah gitu. Nah, setelah ini kalian kan sudah tadi antusias, bagus banget, antusias banget, udah rame banget diskusi, udah semangat juga dari awal. Nah, berarti habis ini kalian menyelesaikan evaluasi ya, mengerjakan evaluasinya Bu Amel. Evaluasinya ada 2. Yang pertama di Google Form. Di Google Form itu pakai HP, nanti diklik aja seperti biasanya. Ada 3 soal pilihan ganda itu dikerjakan. Nah, terus ada 1 soal lagi adalah soal uraian. Soal uraiannya kalian kerjakan di buku tulis, terus nanti difoto dan fotonya dikirimkan di tempat Bu Amel itu untuk itu untuk evaluasi pengetahuannya. Terus jangan lupa LKPD-nya kalian masih ada ya? Yang tadi dikerjakan kan? Masih ada ya? Masih. Nah, itu silakan dilengkapi. Tadi kan ada yang belum lengkap, ada yang pendapatnya berbeda juga, sudah Bu Amel terangkan juga yang benar yang mana. Silakan kalian lengkapi, terus jangan sampai hilang. Besok dikumpulkan jadi satu sama LKPD yang besok atau yang kemarin-kemarin untuk nilai portofolionya kalian. Jadi besok saat semester 1 itu dikumpulkan buat nilai keterampilan. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Nah, Jelas, Bu. sip. Ya, terus jangan lupa besok minggu depan ya, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Kalau sekarang itu kan kalian persamaan. Nah, kalau besok itu adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu seperti apa? Nanti bisa kalian pelajari dulu di videonya Bu Amel dan di bahan ajarnya Bu Amel biasa di Google Classroom. Gitu ya. Udah. Terima kasih pembelajaran kali ini. Untuk Google Meet-nya silahkan bisa ditutup dulu. Dan jangan lupa evaluasinya dikerjakan waktunya 8 menit. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, sebentar, jangan keluar dulu. Waktunya 8 menit. Terus terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Bu Amel minta maaf, mohon maaf kalau banyak kesalahan tadi. Mungkin ada beberapa yang kan antri ya, kalau Bu Amel jawab ya, ada beberapa yang jawabnya Bu Amel telat, Bu Amel mohon maaf. Gitu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan teruskan semangatnya, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan biar kita kayak Krisna tadi pengen ke sekolah ya. Insya Allah kita bisa cepat-cepat ke sekolah lagi. Udah, Bu Amel tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.